Kalian sedang melihat Kota Magelang, kota sejuta bunga di ujung Jawa Tengah. Dan ini Universitas Tidar, perguruan tinggi sejuta cerita di tengah kota kecil ini. Ini Fakultas Ekonomi, bagian tak terpisahkan dari Universitas Tidar. Dan ini kami, gambaran kecil dari rangkaian cerita Universitas Tidar, Kota Magelang. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi adalah lembaga tinggi legislatif dalam kehidupan lembaga kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi berkedudukan di Fakultas Ekonomi yang merupakan lembaga non-struktural di tingkat fakultas. Visi kami adalah kolaborasi kebermanfaatan untuk terwujudnya Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi yang berintegritas dan profesional untuk keluarga mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Bagaimana lembaga legislatif negara? Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi mempunyai tugas pokok antara lain mengawasi BEM Fakultas dan himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa program studi dalam melaksanakan GBHK dan ketetapan kongres lainnya, menyerap dan merumuskan aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, menyebarluaskan keputusan dan peraturan kepada pihak-pihak terkait, bersama-sama dengan BEM Fakultas, himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa program studi untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan mahasiswa atau lembaga kemahasiswaan yang berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi, mewakili mahasiswa tingkat fakultas secara implisit atau tidak langsung sebagai fungsi legislatif. Keanggotaan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi terdiri atas seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan memiliki masa kerja 1 tahun selama 1 periode. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa bertanggung jawab kepada Kongres Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi terdiri dari 3 komisi dan 3 biro. 3 komisi diantaranya adalah Komisi 1 Legislasi, Komisi 2 Pengawasan, serta Komisi 3 Aspirasi dan Advokasi. Sedangkan ketiga bironya adalah Biro Administrasi dan Keuangan, Biro Kominfo, serta Biro Sumber Daya Organisasi. Menjadi mahasiswa itu tak hanya sekedar belajar di kelas saja. Tak perlu juga pandai berdongeng di sosial media. Karena masa muda bukan hanya permainan belaka. Semakin hari dunia semakin mengejar kita. Generasi mudalah yang hari ini adalah modal utama bagi bangsa. Banyak tantangan yang harus kita lalui bersama. Untuk itu kami perkenalkan sebuah semangat yang penuh keasikan. Dimulai dari sini tempat kami mengukir masa depan. Kenalin nih, namanya bidang PSDM. Kerjaannya ngelola SDM yang ada. Kadang mereka suka kepo juga loh. Iya, ini agar kekeluargaan di BEM semakin erat. Kalau yang ini administrasi, bidang yang sukanya ngebuat surat dan memanage keuangan di BEM. Tapi suka killer dan galak kalau lagi narikin uang kas. Lanjut ya. Nah, ini bidang yang sukanya bahas isu ekonomi. Namanya bidang akademik. Kami kasih tahu ya, mereka rajin banget loh belajarnya. Ada juga nih bidang yang merjuangin kesejahteraan mahasiswa. Namanya KESMA, Kesejahteraan Mahasiswa. Biasanya mereka bikin survei loh guys. Nah, kalau yang ini sukanya bikin desain. Bidang media namanya. Itu loh yang kalian sering lihat di feed Instagramnya BEM. Kenalin lagi nih, ada bidang proyek kewirausahaan. Kerjaannya mengakomodir modal buat bikin event. Selain itu, mereka juga buat komunitas entrepreneurship di kampus. Nih, bidang komunikasi relasi. Kerjaannya asik loh, temennya banyak lagi. Sukanya main bareng sama ormawa lain.
baik itu di kampus sendiri maupun di luar kampus. Yang suka belajar bareng anak-anak, terus kerja bakti sama warga, ini nih namanya bidang sosial masyarakat. Kita sering rapat juga di kampus, sering nongkrong, bahkan kita juga tak jarang nginep bareng. Dari semua keseruan yang ada, tujuan kami bukan untuk terkenal. Kami ada karena ini sebuah tanggung jawab moral. Organisasi mahasiswa bukan terlahir dari siapa Anda, bukan hadir karena untuk dilihat kami siapa, melainkan ini sebuah tantangan yang harus kita hadapi bersama, tentunya dengan penuh keasikan dan keceriaan, kini, nanti, dan masa depan. Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Tidar atau biasa disebut HIMEPA diresmikan pada tanggal 26 Agustus 2015. HIMEPA memiliki fungsi sebagai lembaga yang menaungi aktivitas kemahasiswaan dalam bidang akademik dan non-akademik dari mahasiswa ekonomi pembangunan. Tahun kepengurusan 2020, HIMEPA mengusung nama Kabinet Sahityagraha dengan tagline Semangat Berkarya. Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan periode 2020 dijabat oleh Maulana Yusuf dan dibantu seorang wakil ketua yang dijabat oleh Natasha Ayu Kusuma. Kepengurusan HIMEPA terdiri dari pengurus harian, 3 departemen dan 2 biro. PH atau pengurus harian adalah pengurus yang mempunyai fungsi dan peran manajerial organisasi HIMEPA yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Biro PSDM berfokus pada sumber daya manusia yang dimiliki HIMEPA dengan menjalankan 3 fungsi, yaitu penjagaan, pengembangan, dan evaluasi fungsionaris. Departemen akademik adalah departemen yang berkonsentrasi pada isu-isu ekonomi terkini dan memberikan wadah bagi mahasiswa ekonomi pembangunan untuk mengembangkan pengetahuan akademik. Biro Kewirausahaan adalah biro yang bertugas mencari dan mengelola kas atau dana untuk kegiatan-kegiatan HIMEPA melalui berbagai cara yang halal dan kreatif. Departemen Humas adalah departemen yang mengelola hubungan dengan berbagai pihak untuk memperluas relasi. Dalam Departemen Humas terbagi menjadi 2 divisi, yaitu Kominfo dan Eksternal. Departemen Wikat adalah departemen yang bertugas untuk mewadahi minat dan bakat mahasiswa ekonomi pembangunan dalam bidang seni dan olahraga serta untuk mempererat kekeluargaan keluarga ekonomi pembangunan. Bersatu bersama HIMEPA Muda. Halo teman-teman semua, aku mau mengenalkan HMJM nih. Apa sih HMJM itu? HMJM adalah himpunan mahasiswa jurusan manajemen yang ada di Universitas Tidar. Berdiri pada tahun 2017 dan saat ini sudah memasuki periode ketiga. HMJM memiliki nilai sinergi, harmoni, dan persuasif yang memiliki arti. Dimana yang pertama nanti ada proker PSDM, proker Wikat. Permisi teman-teman. Ya. Mohon maaf saya terlambat karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Apakah diizinkan mengikuti forum? Diizinkan. Terima kasih. Sinergi
yang berarti bergerak bersama, saling bantu-membantu antara HMJM dengan mahasiswa manajemen dan HMJM dengan Universitas Tidar. Harmoni yang berarti memiliki hubungan yang selaras, hangat antar mahasiswa manajemen. Persuasif yang berarti pendekatan antara mahasiswa manajemen mempunyai ketercapaian yang meningkat baik di bidang akademik maupun non-akademik dan kewirausahaan. Berikut adalah visi misi HMJM 2019-2020. Pada saat ini, Ketua HMJM dijabat oleh Kunto Wibisono dan wakilnya Safira Yulianti. Selain ketua dan wakilnya, HMJM juga dibantu oleh 2 biro dan 6 divisi. Berikut ialah struktur organisasi HMJM. Yang pertama adalah Biro Administrasi dan Umum. Merupakan biro yang bertugas untuk membuat, mengatur, dan mengontrol staf administrasi HMJM. Biro Keuangan dan Pendanaan merupakan biro yang bertugas mencatat, mengatur, dan mengontrol keuangan HMJM. Kemudian terdapat 6 divisi. Divisi PSDM merupakan divisi yang bertugas untuk menggali, membina, mengoptimalkan, dan mengembangkan sumber daya dan potensi mahasiswa manajemen. Divisi Humas merupakan divisi yang bertugas untuk menjaga citra organisasi melalui kegiatan sosial masyarakat atau Kominfo. Divisi Akademik merupakan divisi yang bertugas untuk mengembangkan dan mengkoordinir mahasiswa manajemen untuk berprestasi dalam bidang akademik. Divisi Adkesma merupakan divisi yang bertugas untuk menghimpun aspirasi dan menjalankan advokasi demi kesejahteraan mahasiswa manajemen. Divisi KWU dan Sponsorship merupakan divisi yang bertugas untuk membantu Biro Keuangan dan Pendanaan. Divisi Mikat merupakan divisi yang bertugas untuk mengembangkan dan menyalurkan potensi mahasiswa manajemen di bidang non-akademik. Manajemen, anything is possible. Himakta Fakultas Ekonomi Untidar merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan akuntansi yang mewadahi 2 prodi, yang terdiri dari D3 dan S1 akuntansi sebagai media berkumpulnya mahasiswa untuk mewadahi segala kegiatan mahasiswa yang menunjang akademik maupun non-akademik dan bersifat aspiratif. Dengan adanya Himakta diharapkan dapat dijadikan sebagai media bagi seluruh mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar yang bergerak dan berprogres di bidangnya masing-masing agar menjadi generasi yang aktif, kritis, dan unggul. Secara awal lahirnya Himakta yaitu pada tanggal 26 Mei 2015 terbentuklah periode kepengurusan yang pertama, dan pada tahun 2020 ini merupakan periode kepengurusan Himakta yang kelima. Pada kepengurusan tahun 2020, Himakta Fakultas Ekonomi Untidar mengusung nama Kabinet Cakra Sahitya, yang berarti sebuah tekad dan harapan agar Himakta menjadi organisasi yang selalu memberi energi positif dan bersama-sama dalam memajukan prodi akuntansi Untidar. Himakta tahun 2020 Kabinet Cakra Sahitya memiliki visi dan misi sebagai berikut. Berikut susunan kepengurusan Himakta terdiri dari yang pertama, ketua dan wakil ketua memiliki peran untuk bertanggung jawab atas keberlangsungan Himakta. Yang kedua, sekretaris berperan dalam kesekretariatan yang ada di dalam Himakta. Yang ketiga, bendahara berperan untuk mengelola keuangan Himakta. Yang keempat, Departemen PSDM berperan sebagai wadah pengembangan soft skill, peningkatan mutu, dan kualitas serta mengembangkan jiwa kepemimpinan Fakultas Ekonomi Untidar. Yang kelima, Departemen Akademik berperan untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya anggota himpunan dalam bidang akademik. Yang keenam, Departemen Adkesma berperan sebagai wadah untuk menampung, mengkaji, serta menyampaikan aspirasi mahasiswa.
mengupayakan kesejahteraan mahasiswa dan mengatasi permasalahan dalam lingkup akuntansi. Yang ketujuh, Departemen Mikat berperan untuk mengembangkan kreativitas dan menampung minat dan bakat dalam bidang non-akademik. Yang kedelapan, Departemen KWU berperan sebagai media untuk mengembangkan kemampuan berwirausaha dan sebagai pendanaan secara mandiri. Yang kesembilan, Departemen Humas berperan untuk menjalin kerjasama dengan pihak internal dan eksternal serta mengelola informasi terhadap seluruh elemen KM akuntansi. Selama 5 periode kepengurusan hingga sampai saat ini, Makta telah meraih prestasi sebagai himpunan mahasiswa terdisiplin dan terbaik pada tahun 2019. Di Makta, bisa!